Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak dan juga bapak ibu orang tua di rumah? Bertemu lagi dengan saya Yuni Prasetya. Di sini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji untuk husnudon, tawadu, tasamu, dan juga ta'awud. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita semua diharapkan untuk bisa menghayati akhlak terpuji, dan juga kita diharapkan untuk bisa terbiasa berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita diharapkan untuk bisa memahami pengertian, contoh, dampak positif, dan juga kita bisa mensimulasikan dari dampak positif tersebut dengan benar. Baiklah semuanya. Kita di sini sebelum belajar kita akan membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Peta konsep daripada husnudon, tawadu, tasamun, dan ta'awun. Yang pertama yaitu adalah tentang pengertian, yang kedua tentang dalil-dalil, yang ketiga tentang bentuk-bentuk, yang keempat tentang contoh kebiasaan, dan yang kelima tentang hikmah. Pengertian yang pertama yaitu berkaitan dengan husnudon. Husnudon di sini adalah berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapakah? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbaik sangka kepada manusia. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka, tapi kita harus selalu berbaik sangka. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang tawadu. Pengertian dari tawadu adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah tidak sombong. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tapi kalau tawadu di sini adalah rendah hati, yaitu tidak sombong. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tasamu. Apa sih itu tasamu? Tasamu itu adalah toleransi atau saling menghargai. Menghargai kepada siapa? Kepada siapa saja, kepada semua makhluk. Yang keempat yaitu tentang ta'awun. Ta'awun di sini adalah tolong menolong atau saling membantu. Kenapa kita diharapkan untuk saling membantu? Kita diharapkan untuk bisa saling membantu supaya kita bisa meringankan beban yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Kita lanjut ke yang kedua yaitu tentang pembahasan dalil-dalil daripada husnudon, tawadu, tasamu, dan juga ta'awun. Dalil yang pertama yaitu tentang dalil husnudon atau berbaik sangka, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Itu adalah Quran dari surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu berkaitan dengan berbaik sangka. Jadi kita disuruh untuk selalu berbaik sangka. Yang selanjutnya yaitu tentang tawadu. Apa sih itu tawadu? Tadi sudah disebutkan bahwa tawadu itu adalah rendah hati atau tidak sombong. Dalil yang kedua untuk tawadu ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jadi kita di sini diminta untuk saling rendah hati kepada siapa saja kaum mukmin. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang tasamu. Dalil tasamu itu terdapat di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin.
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 itu dibahas bahwa kita harus selalu bertoleransi, terutama dalam toleransi apa? Toleransi beragamamu, ya, beragama. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi kita harus saling bertoleransi atau saling menghargai dalam hal beragama. Yang selanjutnya itu tentang ta'awun, ya. Ta'awun itu adalah tolong menolong. Ya, tolong menolong di sini kita bisa lihat, ya, dan kita bisa baca di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Jadi bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan bertolong menolong dalam hal keburukan. Karena apa? Karena sesungguhnya ya, siksa Allah itu sangatlah pedih. Oke, kita lanjut ke peta konsep yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk. Yang pertama itu ada di nomor 1, itu adalah bentuk-bentuk daripada husnudon. Ya, kita disuruh berhusnudon kepada siapa? Ya, tadi kepada Allah dan juga kepada manusia. Di sini kita harus selalu memandang orang dengan kacamata, ya, kacamata kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan kacamata kebaikan? Ya, kacamata kebaikan di sini maksudnya adalah apabila ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik juga kepada mereka. Ya. Dan apabila ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Yang selanjutnya yang kita bahas yang nomor 2, yaitu tentang tawadu. Bentuk daripada tawadu yaitu menyadari dan meyakini bahwa semua nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh kufur nikmat. Ya. Karena apa? Karena kalau kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersungguh-sungguh dan juga bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang tasamuh. Ya, tasamuh adalah toleransi atau saling menghargai. Menghargai kepada siapa? Ya, kita harus menghargai kepada sesama manusia dalam batas-batasan yang sudah ditentukan oleh Islam. Karena apa? Karena saya beragama Islam, maka batas-batasnya adalah ditentukan oleh agama Islam. Oke. Yang selanjutnya yang keempat yaitu tentang ta'awun. Ya. Bentuk-bentuk daripada ta'awun di sini adalah kita harus saling membantu dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi mau dalam kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama, kita harus tetap saling membantu. Supaya apa? Supaya ringan, yang tadinya berat menjadi ringan. Yang selanjutnya, yang keempat, peta konsep yang keempat yaitu tentang contoh-contoh pembiasaan. Ya. Yang pertama, pembiasaan tentang husnudon. Ya. Pembiasaan tentang husnudon di sini kita contohkan itu ada 2 contohnya. Ya, ada 2 contoh. Yang pertama yaitu tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber, ya, serta kebenarannya. Jadi kalau nggak benar, kalau tidak jelas sumber kebenarannya, udah anggap bahwa kita itu tetap mungkin belum gitu ya. Jadi kita harus apa? Tetap men-sharing dulu ya, harus
menyaring semua yang kita dapat, jangan diambil mentah-mentah. Kita harus tetap bersih. Si ini kayak gini loh, si A seperti ini loh, si B seperti ini. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan pernah sesekali untuk menjudge mereka. Oke? Yang selanjutnya itu berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Semakin kita sering bertemu, maka kita akan semakin kenal. Tak kenal maka tak sayang. Oke, yang selanjutnya adalah contoh pembiasaan untuk sifat tawadu ya. Tawadu ya. Jadi untuk sifat tawadu, contoh pembiasaannya di sini saya contohkan ada 3. Yang pertama yaitu tentang menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu mempunyai kekurangan. Mempunyai kekurangan ya. Tapi setiap manusia itu juga mempunyai kelebihan. Setiap kekurangan dan juga kelebihan setiap manusia itu selalu berbeda-beda. Jangan disamakan. Loh, si A pinter agamanya, si B pinter bahasa Inggrisnya, tidak boleh disamakan. Kenapa? Karena berbeda kelebihan dan juga kekurangan seseorang. Oke. Contoh pembiasaan yang kedua yaitu kita harus selalu berusaha untuk mengendalikan diri agar agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki ya. Jadi ibarat padi itu ya, semakin berisi semakin merunduk ya. Semakin berisi semakin merunduk. Kita tidak boleh sombong. Jadi orang yang semakin mempunyai ilmu itu semakin tunduk. Apa sih maksudnya semakin tunduk ya? Dia itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak pernah yang namanya aku loh orang yang paling pintar bahasa Inggrisnya, itu tidak ya. Karena bukan tong kosong berbunyi nyaring. Tahu kan tong kosong berbunyi nyaring ya? Bunyinya kencang tapi ternyata isinya kosong ya. Contoh pembiasaan yang ketiga ya, yaitu melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain. Maksudnya kita itu tidak boleh meremehkan ya. Meremehkan apa? Meremehkan prestasi orang lain. Si A kok orangnya begini-begini ya, dia itu baca aja nggak bisa, baca Al-Quran aja masih jelek. Nah itu tidak boleh, karena saya sendiri pun itu masih belajar ya. Belajar apa? Belajar selama saya masih hidup, insya Allah saya selalu ingin belajar ya. Apalagi dalam hal agama, ingin sekali saya memperdalam agama saya ya. Jadi tetap semangat. Contoh pembiasaan yang selanjutnya yaitu tentang tasamuh ya. Tasamuh yaitu toleransi. Di sini saya juga mencontohkan 3. Yang pertama adalah berusaha untuk menghormati orang lain. Sebagaimana jika kita ingin dihormati, maka kita harus hormat. Bukan hormat seperti ini ya, tapi kita itu harus selalu menghargai orang lain ya. Jangan kita ingin dihormati, ingin dihargai, tapi kita itu selalu cuek. Misalnya ya, yang tadi di dalam suatu forum ya, si A sedang berbicara, si B tahu tuh memotong pembicaraannya. Itu namanya tidak menghargai. Yang selanjutnya itu berusaha menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain ya. Misalkan ada orang yang pintar ngaji, kita hargain ya. Jangan cuman pintar ngaji doang. Bisanya apa sih? Alah, cuman begitu doang, cuman bisanya ngedit video dan segala macam ya. Hargain, itu adalah kelebihannya ya. Yang selanjutnya itu kita tidak selalu melihat kekurangan orang lain ya. Yang tadi misalkan si A Ani misalnya ya, Ani itu pintar dalam hal mengedit foto atau video, tapi dia dalam hal matematika selalu nilainya kurang. Gak apa-apa ya, kita tetap harus berteman ya. Dan juga lebih baik kalau kita itu melengkapi ya. Karena pasti setiap orang itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan ya. Kita lanjut
contoh pembiasaan daripada ta'awun ya. Contoh pembiasaan dari ta'awun itu juga kita bahas menjadi 3 ya. Kita baca jadi 3. Yang pertama yaitu menyadari ya, bahwa manusia itu kondisinya lemah. Maksudnya apa kondisinya lemah? Manusia itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu ya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membiasakan diri rela berkorban. Nah, sesuai dengan kemampuannya ya, rela berkorban untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau misalkan kepentingan pribadi selalu dikedepankan, itu berarti kamu belum mempunyai sikap ta'awun ya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri dan juga keluarga. Misalnya di rumah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, tapi di rumah kita pengen punya acara jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya kita pending dulu, kita ikut kerja bakti dulu. Setelah itu baru kita ikut kerja bakti, baru kita ajak keluarga kita untuk jalan-jalan. Seperti itu ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Kita bahas yang terakhir yaitu tentang hikmah perilaku terpuji. Ini adalah peta konsep yang kelima tentang hikmah perilaku terpuji. Yang pertama, husnudon ya. Kita dengan melakukan sikap husnudon, maka kita akan mempererat hubungan batin antar sesama, memperoleh kepercayaan dari orang lain dan juga memperkokoh hubungan persaudaraan. Hikmah perilaku dari terpuji, akhlak terpuji yang kedua yaitu tentang tawadu ya. Yang pertama yaitu dengan kita bersikap tawadu dan kita rendah hati, tidak sombong, maka akan terpenuhi kebutuhan hidup kebersamaan kita. Yang kedua akan memperingan tugas berat kita dan juga akan terwujud yang namanya persatuan dan juga kesatuan ya. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu tasamuh ya. Hikmah daripada kita bersikap tasamuh atau bertoleransi, maka akan terwujud yang namanya kerjasama yang baik dengan masyarakat, mempererat hubungan persaudaraan, memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki. Untuk hikmah yang selanjutnya itu hikmah tentang ta'awun. Dengan kita melakukan tolong-menolong kepada sesama, maka akan memperluas pergaulan ya. Jadi pergaulan kita, persaudaraan kita itu akan semakin luas ya. Yang selanjutnya itu akan meningkatkan rasa saling hormat-menghormati. Dan yang terakhir, kita akan diangkat derajatnya dalam pandangan Allah dan juga manusia. Pasti kalian semua inginkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai akhlak terpuji tentang husnudon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan para manusia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat belajar walaupun masih pandemi. Tetap kita harus belajar. Semangat.